Ibu dan bapak yang berbahagia, pelajaran kita enda masih mengulang pelajaran kita yang telah lewat. Pelajaran kita waktu tawajuh bari, yaitu tetap masalah dari penggo disampaikan khutbah kita oleh Ustaz Wage, yaitu tetap masalah berkurban. Jadi kita ulangi tole, berkurban enda bagi hukumna sunnatun muakkadatun. Kade hukumna bagi ibu-ibu adalah sunnat muakkad, wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Bermula berkurban itu hukumnya sunnat muakkad dalam muzhab Imam Syafi'i, dalam muzhab imam kita. Sunnat muakkad enda fi haqqina, pada diri kita, pada diri umat Muhammad dihukumkan berkurban sunnat muakkadah. Namun pada diri baginda Rasulullah fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahiya wajibatun. Berkurban ini untuk diri baginda Rasulullah adalah perkara yang wajib. Makanya kurban ini menjadi khilafiyah. Dalam muzhab lain ada yang mengatakan kurban enda adalah hukumnya wajib. Landasannya hadis Nabi mengatakan, mangkana lahu sa'ah, barang siapa yang mempunyai kelapangan mampu berkurban, falam yudahi, tapi dia tidak mau berkurban, fala yuqribanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Jadi ini menjadi alasan kurban itu diwajibkan. Namun dalam mazhab kita Imam Syafi'i, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat yaitu salat Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah. Kade hukum salat Idul Adha? Sunat. Idul Fitri, Idul Adha adalah hukumnya sunat. Jadi laksanakanlah salat, kata Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika, karena Tuhanmu, karena Allah taala, wanhar, dan berkurbanlah. Digan kita mengkurban bagi ibu-ibu, bapak-bapak adalah sesudah melaksanakan salat Idul Adha pada hari itu. Kemudian ditambahi tole telu wahi tasyrik, 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi takbir pun demikian. Takbir kita disunatkan yaitu hari raya Idul Adha, sampai kita bertakbir setiap habis sembahyang hari tasyrik 11, 12, 13 hari tasyrik ini batasannya yaitu sholat asar. Ini batasannya. Sesudah itu tidak lagi orang ini disunatkan bertakbir. Siap kita sembahyang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu naikin takbir biasa sampai kepada walillahil hamd. Ujungnya walillahil hamd, ulang walillahi ilham, tapi walillahil hamd. Tapi mara Idul Fitri sebelum khutbah keca
Takbirna begi terbenam matahari, habis Ramadan terbenam matahari, masuk 1 Syawal, maghrib takbir terus, sunat takbir sampai isya, sampai subuh, sampai sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Begi dilaksanakan sholat Idul Fitri, sesudah itu oda nenge disunatkan takbir. Kita hendak tetap mengulang-ulang. Kemudian mari kita pelajari wa yusannu alla yazila. Wa yusannu liman yuridul udhiyati alla yazila syarahu wa zaprahu. Disunatkan kepada orang yang hendak melaksanakan kurban untuk tidak menghilangkan atau jangan memotong rambutnya dan kukunya. Kalak mau korban enggak, tapi orang kita mau korban orang disunatkan. Ise ke ibu bapak-bapak mau korban tahunan, ulang dipotong kuku, ulang dipotong sesilu, digan fi asyri Zulhijjah, yaitu 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah ini berarti wahin kekayati. Ulang no sada Zulhijjah ni no beli no sesilu dai yang godom tanah nani, apalagi kerajota kemuah mendodos. Wah, nesadam jawe. Jadi jangan menghilangkan rambut dan kuku fi asyri Zulhijjah, pada 10 Zulhijjah, hatta yudahi, sampai ia sudah menyembelih kurbannya. Orang engkau kita sembelih kurban tandai, silahkan potong kuku. Lot maksud ni, lot tujuan ni, syumulil maghfirati wa itsqum minan nari, supaya kuku kita itu, rambut kita itu ikut mendapatkan ampunan dan terbebas dari api neraka. Mora kita potong bukti, kita potong sesilute, orang nanya dapat ngket pahala korban te, enggo yang pelut badan tanai, maka nak ulang lebih hilangkan rambut, ulang lebih potong sesilu 10 Zulhijjah, waran haya Aidil Adha, supaya ia tetap di badan ta, karena kurban ten tetesan darah daripada sembelihan hewan kurban ten, sebelum darah itu mengalir sampai jatuh ke bumi, Allah sudah mengampunkan dosa-dosa orang yang subhanallah. Luar biasa tiga kurban nenda, luar biasa. Sehingga Nabi kita mengancam, mangkana lahu sa'ah, siapa yang sanggup, siapa yang mampu berkorban tapi dia tidak mau, fala yukribanna musallana, jangan dekati tempat salat kami. Kemudian ibu dan bapak yang berbahagia, wa yusannu li rajuli ayyajbihal udhiyati binafsihi, sunat hukumnya kepada laki-laki dialah memotong korbannya sendiri, dan disunatkan perempuan mewakilkan pemotongan korbannya kepada orang lain. Ini mau bedana. Meresekel kita toleh dapat pahala sunat. Laki-laki kalak doholi, ia mau langsung memotong korbannya, ulang kalak. Yang cara kata Ustaz, orang kutuh doana, jadi kalak jadi. Namun apabila dia mau, apabila ia mampu, apabila ia sanggup,
maka laki-laki sunat dia langsung memotong kurbannya, menyembelih kurbannya, bahu diwakilkan kepada orang lain dengan cara akad, serahkan. Kono ustaz menyembelih korban kuda, berikan gelah nabana, polan bin polan, asa kena baca kenahan. Ini masa kita lah, kau sebelum disembelih lembu kepekkan pitu kalak ditulis nih, tulis nama polan bin polan, tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, pitu, ditulis, diserahkan. Asa idinahan dibacakan, karena beda nahan doa menyembelih kurban sendirian, kambing kan sadadu. Beda nahan doa menyembelih kurban pitu kalak, ai masa diserahkan gelah ini. Paham ibu? Paham dong. Enggak, enggak dah disampaikan bagian tapi kulangi balik. Kemudian jenis hewan yang dikurbankan ini bari kita sampaikan pertama lebih unta. Kade unta, umur unta dari 5 tahun lebih. Kemudian nomor 2 sapi, lembu ataupun korbo, umurnya 2 tahun. Untuk pitu kalak, unta daipe pitu kalak, sapi pitu kalak mang. Kemudian nomor 3 kambing, kambing padang, kambing biasa, umurnya 2 tahun lebih. Kemudian nomor 4 domba, kambing biri-biri, umurnya 1 tahun lebih. Tapi moda kambing dai ataupun domba untuk sedekah, untuk sedekah. Kemudian ibu dan bapak yang berbahagia, kade yang disunatkan di dalam berkurban enda. Enda ya menyembelih kurban sadakalak, dos doana dengan menyembelih kurban pitu kalak. Kade yang disunatkan pertama sekali disunatkan yaitu menghadap kiblat. Kade ibu bapak menghadap kiblat. Hewan kurban kita hadapkan ke kiblat. Kiblat dah hade berarti kunegelah ni. Berarti merima takalna badanna. Input Nabi Sallam tanggilah ni. Kita pe belakang naik orang yang menyembelih dan hewan kurbannya menghadap kiblat. Ini yang pertama sunat hukumnya, udah wajib dah. Seandainya terjadi let kambing atau lembu yang disembelih tidak menghadap kiblat tetap sah. Itu disunatkan. Kemudian yang kedua yaitu takbir. Takbir. Tang bagi mang kita dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir. Sunat. Kemudian yang nomor 3 yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah aku menyembelih dah. Kemudian salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bisa bareng sohen. Kemudian tulis sunat membaca doa moda sadakalak Allahumma hajihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Terimalah korban enda, terimalah korban kuen ya Allah, fataqabbal minni. Tapi moda pitu kalak doana lain tole Allahumma hajihi minka wa ilaika fataqabbal minhum, karena gelahnya gue dibaca-bacakan. Polan bin polan, polan bin polan, polan bin polan,
Fataqabbal minhum ya karim, sembelih terus. Jadi menyembelih korban dai, si mendena terus nemi babo, babo nemi terus pe jadi pisota. Kune asa menden terus nemi babo asala rohna mi terus. Bagi kemang ibu. Beli pe orang tugasku menyembelih kata ibu-ibu, mepahala mang kita merepandai kita. Jadi tidak ada bohong menyembelih, tapi sunat hukumnya sembelihannya itu diwakilkan kepada orang lain. Kepekkan kampung ni doholi orang pandai menyembelih. Lo ada bohong pandai no. Jadi dia bohong menyembelih hewan kurban. Jadi tapi disunatkan diwakilkan kepada kepada laki-laki orang lain. Kemudian daging kurban nenda ibu dan bapa dibagi telu bagi pigai bebo. Bagi telu pertama yaitu sepertiga kepada orang yang berkorban. Yang kedua sepertelu tole dihibahkan kepada kaum kerabat atau tetangga sapo. Makanya kalau beyak dah dikinan kaum kerabat na. Asal dia tenanan. Ku neno imbang sembalang katu makorban tauhin apa dah. Orang mang pasti Yang ketelu kepada fakir miskin. Cuman kita dilipat kajang atas senda. Kita pesada terusi hibah kepada kaum kerabat dengan fakir miskin, kita gabung terus. Orang kita beda-bedakan ni. Kita beri kata. Bang beyak ya beri ambing. Sah. Ulang dia beri kalak singgo makorban go yang makorban kai berian. Ngo kalau bagina kadi berian. Orang sahih. Kenapa kalau bagina? Ini. Enda yang paling penting ibu dan bapa enda rajin gulut tiap tahun. Wa yuhramu ja'alahu ujratu li jizari. Haram hukumnya ibu dan bapak bagikan. Haram hukumnya menjadikan daging kurban itu menjadi upah penggelegah, upah penjagal, upah menyembelih ataupun upah pekerja. Orang jadi dah. Ulang nengi kita bain daging kurban ini menjadi upah penggelegah. Orang lot istilah amil kurban, orang lot yang lot hanya amil zakat, beramil kurban orang lot petugas kurban lot. Yang jadi kene upah ni isi mau kurban ya maya sekel ke orang maya suh anak, bersekel ke orang maya suh laki, suh anak orang maya ke anak tamo. Yang jauh kalak kata suh maya mo. Enggom kita tambat ke kambing ta kesian ta kita tengok kalak kajo kali korban kenbeh ninta orang kita bayar no, kita lah korban ta kita bayar no. Jadi kene pemayah ni sakutan nai kepeng ta beresekel kene kinan dagingnya tanglot dari pembagian ta siapa telu yang memberikan mana. Orang telap kepan daging, kalau telap bamu kata ninta. Jadi kita bagian mana kata? Oh jadi, jadi cuman disunatkan daging kurban enda dimasak dan dimakan sedikit oleh yang berkorban. Tapi orang-orang pe kita pangan jadi sah korban te orang no menjadi batal korban ta. Ibu-ibu mau korbannya kambing, sementara orang pernah kambing darah tinggi
bagaikan mikalak. Berkah dia bagaikan Nabi mikalak.